Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1719 Spar kedua. Keesokan harinya, Ryan meninggalkan alam dimensi dan mengambil pekerjaan sparring dengan anggota klan Yumi sambil menggunakan niat pedangnya. Rowan, jelas, adalah orang berikutnya yang kembali ke alam dimensi. Dalam kasusnya, dia pergi ke sana untuk memeriksa keseluruhan pelatihan semua anggota sekte. Yah, lebih tepatnya, dia tidak berbicara dengan mereka masing-masing tetapi memverifikasi laporan kemajuan mereka dari berbagai tetua sekte. Baiklah, aku punya gambaran umum tentang bagaimana ini. Di sini, ambil daftar ini dan panggil semua anggota sekte ini di sini. Petik 2. Tian Bao, salah satu penatua, melihat daftar itu, hanya untuk mengatakan segera setelahnya, bahkan nama saya ada di dalamnya. Rowan mengangguk, menjawab, tepat. Anda dan orang-orang di daftar ini tampaknya menjadi satu-satunya yang membutuhkan beberapa perbaikan pada teknik kultivasi mereka. Adapun sisanya, mereka meningkat dalam batas harapan saya, jadi tidak apa-apa. Saya berencana untuk membantu Leonardo, tetapi Ryan sepertinya sudah menemukan alasan mengapa dia terjebak. Silakan dan panggil mereka semua. Petik 2. Mendengar alasannya, Tian Bao senang mendengarnya. Dia tahu betapa bagusnya Rowan dalam menciptakan dan meningkatkan teknik kultivasi. Itu berarti dia akan menerima peningkatan sendiri. Serahkan padaku. Rowan menghabiskan setengah harinya untuk mengerjakan poin spesifik itu. Setelah selesai, dia merevisi metode pelatihan umum, serta misi yang diberikan sekte kepada anggota. Setahun lagi berarti banyak terobosan kultivasi, yang berarti kultivasi tingkat atas sekte telah meningkat. Ini seharusnya cukup untuk saat ini. Sertakan perubahan baru ke dalam sistem aula misi, kata Rowan kepada penatua sekte lainnya. Ya, Master Sekte Rowan. Penatua dengan cepat mengambil semua slip batu giok dan langsung pergi. Rowan kemudian melihat ke arah tertentu, berkata, Luan, aku tahu kamu di sana. Luan dengan cepat memasuki pintu setelah mendengar itu. Maaf, ayah. Saya ingin tahu kapan Anda akan bebas, jadi saya menunggu. Petik 2. Rowan tidak keberatan. Ayo pergi ke arena. Saya ingin memeriksa peningkatan Anda. Sepertinya kamu berhasil melewati satu tahap. Luan senang mendengarnya dan dengan cepat mengikuti Rowan ke arena. Secara alami, disitulah sebagian besar anggota sekte mempraktikkan keterampilan mereka dan bertarung satu sama lain untuk alasan apapun, jadi itu selalu hidup. Melihat bahwa Master Sekte Rowan muncul di sana, mereka semua mengeluarkan lencana komunikasi mereka dan menyebarkan berita itu kepada semua orang di sekte tersebut. Hanya dalam beberapa menit, lingkungan arena tempat Luan dan Rowan berada menjadi ramai. Ada orang-orang ras humanoid di mana-mana. Rowan tidak keberatan karena itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melihat niat senjatanya lagi. Baiklah, kali ini aku akan menggunakan senjata ini. Tepat setelah itu, Rowan mengambil pedang bintang putih lamanya. Dia telah menggunakan sabitnya untuk sementara waktu, jadi White Star bukan level yang tepat untuk kultivasinya lagi. Namun, untuk melawan Luan, yang berada di tahap tengah Saint Realm, pedang sudah cukup. Biarkan saya melihat apa yang telah Anda kerjakan agar kultivasi Anda tumbuh sangat sedikit sejak tahun lalu. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pedangnya juga. Terakhir kali, Rowan menggunakan pedang kayu untuk melawannya. Fakta bahwa Rowan menggunakan pedang sungguhan sekarang menunjukkan seberapa besar harapan yang dia miliki. Kamu tidak akan menyesalinya, ayah. Gaya Void, langkah Void. Segera, Luan mengendalikan kekuatan luar angkasa untuk menyerang Rowan. Dia diajari oleh balok es, jadi gayanya sama. Serang dan selesaikan pertarungan secepat mungkin, semematikan mungkin. Rowan samar-samar tersenyum setelah melihat itu. Dengan kemampuan gerakan Luan saja, dia dapat mengetahui bahwa kendali Luan atas kekuatan spasial telah meningkat pesat sejak terakhir kali mereka bertanding. Lumayan. Niat pedang. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Tentu saja, Luan tidak lebih lambat. Void Style, bentuk kedua, Void Mirage Blades. Ini adalah keterampilan yang dibuat Luan berdasarkan 3 cakar naga milik Rowan. Hanya saja Luan tidak memiliki elemen gelap atau terang, jadi dia menggunakan miliknya sendiri.
Dia membungkuk dan memaksa kekuatan luar angkasa di sekitar pedangnya sendiri untuk mengambil bentuk yang sama dengan yang asli, menciptakan dua salinan berwarna perak. Namun, tepat ketika kedua serangan itu akan saling meniadakan, Rowan menyipitkan matanya. Ada yang aneh. Benar saja, bukan hanya itu yang dilakukan Luan. Saat kedua serangan terhubung satu sama lain, pedang Luan menjadi sangat halus. Niat pedang tahap kedua. Rowan terkejut melihat itu terjadi. Lagi pula, Luan bahkan tidak tahu cara menggunakan niat pedang setahun yang lalu. Jika seseorang menghitung kemajuan sendirian, dia hanya lebih lambat dalam memahaminya daripada Ryan dan Rowan. Dia bahkan lebih cepat dari Ophelia. Besar, Rowan membuka lebih banyak potensinya sendiri, menggunakan kekuatan tubuh bintang kelas 3. Asteris dentang, dentang, dentang. Asteris. Three Claws of the Dragon dan Void Mirage Blades segera terhubung satu sama lain. Pada awalnya, Rowan yakin serangannya akan menang melawan serangan Luan. Namun, keduanya dibatalkan. Niat pedang dan kekuatan luar angkasa di Saint Realm, kombinasi yang menakutkan. Luan pasti bisa bertarung lebih dari satu ranah di atas kultivasinya dengannya. Dia mungkin berada di level yang Philip bicarakan, level rata-rata di pusat alam dewa. Saat itulah tubuh Luan berkedip melalui sisa energi dari kedua serangan. Pada akhirnya, dia tidak menggunakan Void Step-nya secara maksimal pada awalnya. Namun, sekarang dia. Gaya Void, bentuk pertama, pedang pemotong luar angkasa. Rowan tepat di depannya, benar-benar terbuka untuk menerima serangan Luan. Namun, gaya kematian, bentuk gerakan tinju, langkah bayangan. Elemen gelap menyebar saat tubuhnya menyatu dengan bayangan. Karena serangan mendadak Luan melalui sisa-sisa energi dan penggunaan pedang pemotong ruang, tubuhnya tidak dalam posisi yang mampu bergerak langsung. Kemudian lagi, Rowan tidak banyak bergerak. Langkah bayangannya hanya digunakan untuk mengelabui akal sehat Luan, membuatnya berpikir bahwa dia akan menjauh dari serangan itu. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Rowan. Satu langkah itu sudah cukup untuk menghindari serangan Luan saat bintang putihnya berhenti tepat di bawah leher Luan. Kamu kalah. Bab 1720 Jangan mati. Luan menjatuhkan pedangnya saat ekspresi marah muncul di wajahnya. Persetan, mengapa hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan? Rowan mengambil White Star-nya kembali dan menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, kamu benar-benar membuatku lengah di sana. Saya tidak berharap Anda dapat menggunakan kekuatan luar angkasa Anda untuk membuka ruang setelah serangan kami sendiri. Biasanya, energi yang tersisa hanya akan menyebabkan cedera dan tidak akan membiarkanmu melewatinya. Itu ide yang sangat bagus, sebenarnya. Rowan melanjutkan, bagaimanapun, perbedaan yang membuatmu kalah adalah aku jauh lebih berpengalaman darimu. Tidak peduli kapan atau bagaimana. Saya selalu waspada terhadap kemungkinan apapun, sekecil apapun yang mungkin terjadi. Dengan itu, yang perlu Anda kerjakan adalah tindak lanjut Anda. Dalam pertempuran di level yang sama, Anda harus memikirkan gerakan Anda 10, 20, dan 30 langkah di masa depan, serta tindakan balasan untuk semuanya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mengalahkan saya. Lian kemudian bangkit sekali lagi dan menatap Rowan sebelum tertawa. Hahaha, bagaimanapun, hari ini, saya bisa membuat ayah pindah. Saya kira itu sudah merupakan kemenangan. Rowan melihat posisinya dan terkejut sejenak. Oh, memang? Aku tidak berencana untuk meninggalkan posisiku sama sekali, tapi langkahmu memaksaku untuk melakukan itu. Saya kira saya harus menganggap itu sebagai pencapaian besar. Petik 2. Rowan kemudian melihat pedang Luan. Ethereality stabil, untuk berpikir bahwa kamu akan membangkitkan niat pedangmu sendiri dan bahkan mendorongnya ke tingkat berikutnya. Dari apa yang bisa saya rasakan, niat pedang Anda berinteraksi dengan ruang itu sendiri. Ini benar-benar memiliki potensi besar. Lian menggaruk bagian belakang kepalanya, malu ketika dia menjawab, setelah ayah dan paman Ryan pergi untuk mengambil 12 tes, aku mampir untuk berdebat dengan Ophelia beberapa kali. Sejujurnya, saya sudah merasa seperti berada di ambang menggenggam sesuatu ketika paman Ryan pertama kali berdebat dengan murid sekte, jadi saya harus mengatasi perasaan itu. Saya membangunkan SWOT intent saya sendiri 3 minggu kemudian. Hal ini benar-benar mengesankan. Ini adalah jenis energi yang tidak muncul di salah satu dari 3 pandangan saya. Itu bukan elemen, juga bukan energi surgawi. Petik 2.
Ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya berhasil dengan niat pedang saya merasa seperti kekuatan luar angkasa yang dapat saya kendalikan sangat cocok. Anehnya, mereka bekerja sama tanpa masalah, jelas Luan. Roan sekarang bisa mengerti mengapa niat pedang Luan meningkat begitu cepat hanya dalam 1 tahun sampai dia mencapai level kedua. Karena kendalinya atas ruang berinteraksi dengan niat pedangnya, dia bisa menggunakan pupil matanya untuk melihat apa yang terjadi. Jika sesuatu yang baru tidak bekerja seperti yang diharapkan, itu pasti akan terlihat melalui kekuatan luar angkasa yang digunakan bersama dengan niatnya. Jadi, kamu menghabiskan sebagian besar tahun sebelumnya untuk niat pedang dan keterampilan barumu. Luhan mengangguk sebagai jawaban. Ya, saya merasa kultivasi saya meningkat terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu persis di mana kekuatan saya akan mencapai batas atau apakah saya bisa mencapai batas sama sekali. Dengan itu, saya memutuskan untuk menghabiskan tahun lalu membiasakan diri dengan kultivasi dan kemampuan saya sambil mengikuti jadwal pelatihan ayah dan teknik kultivasi. Saya hampir tidak berkultivasi sama sekali, jadi saya jelas hanya memiliki satu terobosan. Petik 2. Luan kembali menatap Roan dan bertanya, apakah ayah mengira aku salah? Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, Ryan dan saya telah melakukan hal serupa berkali-kali selama kultivasi kami. Hanya saja kami biasanya tidak membutuhkan banyak waktu karena kami bisa berbagi pengalaman melalui soul connection kami. Saya berencana untuk meminta Anda melakukan hal yang sama setelah Anda mencapai alam transformasi elemental, tetapi itu sepertinya tidak perlu lagi. Petik 2. Luhan senang mendengarnya. Kalau begitu itu bagus. Ayah, bisakah kita bertanding lagi? Saya ingin menguji diri saya terhadap Anda beberapa kali lagi. Anggota sekte lainnya tidak setingkat denganku, jadi aku hanya memilikimu dan Paman Ryan. Roan tidak keberatan. Baiklah, kembali ke posisimu, dan mari kita mulai lagi. Selain itu, banyak orang sangat tertarik untuk melihat lebih banyak, jawab Roan. Jelas berapa banyak murid yang menonton aksi saat ini, jadi itu adalah hal yang baik. Dengan itu, Roan dan Luan bertarung selama 3 jam lagi, berdebat lebih dari 100 kali. Pada akhirnya, Luan tidak bisa mengalahkan Roan sekalipun. Namun, Roan tidak bisa hanya tinggal di arena seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia harus pindah, atau dia mungkin benar-benar kalah sekali atau 2 kali. Setelah itu, Roan dan Luan pergi ke tempat lain di mana mereka mengerjakan teknik dan kemampuan kultivasi Luan. Luan dan Roan belajar lebih banyak tentang kekuatan Luan, jadi ada beberapa hal yang bisa mereka tingkatkan. Tidak sampai 1 hari berlalu dan Ryan menelepon Roan bahwa keduanya akhirnya berhenti berbicara tentang pelatihan. Hei, keluarlah dan hibur orang-orang ini di sini. Ini waktuku untuk istirahat, keluh Ryan. Roan kemudian membawa Luan dan meninggalkan alam dimensi. Segera setelah itu, dia mengatur agar pesan dikirim ke Philip. Sederhananya, Roan ingin Luan menjadi bagian dari klan Yumi dan sekte Jiot untuk saat ini. Dengan begitu, Luan akan dapat meningkatkan lebih banyak lagi. Karena Luan sudah berada di benua Jiot, aturan tes di gedung perekrutan benua lain tidak berlaku di sini. Philip juga telah mendengar dari Libraya tentang kemampuan Luan, jadi dia dengan senang hati menerima Luan. Ryan, di sisi lain, langsung diseret ke aula formasi oleh Havek. Dan begitu saja, sebulan penuh berlalu. Akhirnya tiba saatnya bagi Kentucky untuk meninggalkan sekte Jiot untuk memeriksa negara tempat Minokawa berasal. Baiklah, aku pergi sekarang. Saya akan kembali secepat mungkin. Ryan dan Celis mengangguk setelah mendengar itu. Mereka ada di sana untuk mengantar Kentucky pergi. Adapun Roan, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu sejak awal. Pastikan untuk tidak mati. Bab 1721 awal perjalanan Kentucky. Karena dia adalah bagian dari sekte Jiot sekarang, Kentucky dapat menggunakan lencana sekte untuk mengambil formasi teleportasi apapun yang dia inginkan. Hanya saja dia harus membayar mereka. Kemudian lagi, itu tidak benar-benar masalah. Ryan telah memberikan banyak batu surgawi peringkat 2 dan peringkat 1 untuk digunakan Kentucky selama perjalanannya. Yah, benua Furasik terletak di dekat benua Huring. Kurasa itu masuk akal karena kita mendapat informasi tentang Minokawa dalam perjalanan ke sini, pikir Kentucky dalam hati. Teleport akan aktif sekarang. Ada orang lain. Tiba-tiba, seorang pekerja dari Guild Formasi Kota bertanya.
Saya. Kentucky dengan cepat membayar Divine Stone dan menginjak formasi. Biasanya, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lebih lama dari hanya 3 tahun. Namun, Kentucky tidak menggunakan formasi teleportasi kota ke kota seperti yang dilakukan si kembar. Sebagai gantinya, dia mengambil jarak jauh yang bisa dibayar dengan batu surgawi peringkat 2. Dengan itu, dia bisa melintasi banyak wilayah di dalam benua sekaligus. Saat itu, Ryan tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk formasi teleportasi. Namun, tidak mungkin Kentucky akan melakukan perjalanan ke begitu banyak benua jika dia menggunakan metode yang sama. Jika dia ingin Kentucky kembali sebelum 11 tahun berlalu, dia harus menghabiskan lebih banyak lagi. Bagaimanapun, Kentucky sudah tahu sebagian besar benua yang dia lewati. Lencana Sekte Jiot memungkinkan Kentucky bahkan meminta penghalang benua dibuka oleh para ahli dari masing-masing benua. Memang, dia tidak perlu menunggu pembukaan resmi. Berkat itu, Kentucky berhasil kembali ke Huring dalam rekor waktu hanya 1 tahun. Dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Jiot, itu sangat singkat. Tentu saja, Kentucky tidak berhenti di situ. Dia melewati tanah suci Huring untuk berbicara dengan Erythean. Bagaimanapun, Erythean tahu tentang si kembar. Hal terbaik adalah dia tidak perlu memberitahu yang lain tentang kehadirannya karena Erythean meninggalkan cara untuk mengirim pesan kepadanya. Anehnya, benua Huring cukup dalam keadaan tegang. Itu karena setelah Ryan membagikan metode penempaannya, senjata penyerap elemennya dengan cepat menjadi topik terpanas. Tanah suci Huring mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan informasi ini, tetapi ada terlalu banyak mata-mata untuk mereka tekan. Tak perlu dikatakan bahwa benua di perbatasan Huring menjadi sangat prihatin tentang hal ini. Jadi, apakah Huring kontinen menuju perang melawan benua lain di dekatnya? Kentucky mau tak mau bertanya padanya. Erythean menghela nafas sebagai tanggapan, memberitahu Kentucky, itu saya tidak tahu. Namun, jelas bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa berlangsung lama. Satu-satunya alasan perang belum dimulai adalah karena beberapa senjata penyerap elemen Ryan berakhir di tangan benua tetangga. Mereka mencoba menemukan rahasia senjata penyerap elemen sendiri terlebih dahulu. Seperti yang mungkin Anda ingat, hanya sedikit di tanah suci yang diajari oleh Ryan tentang metodenya. Berkat itu, rahasia penempaan belum ditemukan. Master Tanah Suci telah menempatkan mereka yang mengetahui metode ini di bawah perlindungan yang kuat. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa mendekati mereka. Kentucky dapat membayangkan apa yang sedang dilakukan para pandai besi itu saat ini, dengan mengatakan, sekarang mereka harus menempa elemen absorbing weapons tanpa henti untuk mempersenjatai para ahli dari Huring Secret Land, kan? Erythean mengangguk sebagai jawaban. Benar. Namun, itu juga satu alasan lagi untuk hal-hal yang membuat gelisah ini. Lagi pula, semakin lama waktu yang dibutuhkan benua lain untuk menyerang, semakin banyak senjata penyerap elemen Ryan yang akan diberikan kepada para ahli Huring Secret Land. Bahkan, saya sendiri sudah memilikinya. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir setelah mendengar itu, jika si kembar ada di sini, saya bertanya-tanya berapa banyak poin takdir yang akan mereka dapatkan dari semua keributan senjata yang dibuat Ryan. Perang benua akan terjadi karena mereka. Sayangnya, jarak pantau hanya 1 juta kilometer. Selain itu, sistem tidak dapat memeriksa hal-hal di luar batas benua. Erythean kemudian memutuskan untuk mengubah topik setelah itu. Jangan memikirkan topik yang membosankan lagi. Katakan padaku, bagaimana kabar si kembar? Melihat lencana Sekte Jiot yang Anda miliki di tangan Anda, sepertinya Anda akhirnya berhasil sampai di sana. Sudahkah Anda menemukan lebih banyak tentang wilayah binatang iblis dan Minokawa? Kentucky tersenyum dan mulai menceritakan semua yang telah mereka lakukan sejauh ini. Tentu saja, dia mengabaikan apapun yang berhubungan dengan sistem. Adapun Minokawa, sepertinya namanya Ume. Dia memang pergi ke benua Jiot pada akhirnya. Alasan saya di sini adalah karena saya mencari tempat di mana dia pertama kali muncul. Saya hanya melewati Huring dalam perjalanan saya ke sana. Erythean terkejut mendengarnya. Begitu banyak hal yang terjadi, iya. Saya berharap saya bisa menggunakan maksud senjata yang Anda bicarakan ini. Namun, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kentucky menggelengkan kepalanya, berkata, jangan tanya saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang niat. Bagaimanapun, saya bertarung dengan tubuh saya. Yah,
Mungkin aku akan membangunkan niat paruh di masa depan. Hahaha. Bagaimanapun, ada sedikit yang bisa saya bantu dengan topik ini. Petik 2. Eritean tidak keberatan. Tidak apa-apa. Saya kira hanya mengetahui itu ada sudah memberi saya tempat untuk memulai. Sekarang, saya tidak akan menunda Anda terlalu lama. Ikut denganku. Saya akan berteleportasi ke perbatasan benua berikutnya dengan Anda dan membuka penghalang benua sendiri. Kentucky senang mendengarnya. Bagus. Ayo pergi. Kentucky bisa saja menggunakan lencana Sekte Jiot untuk meminta Huring Secret Land melakukan itu untuknya, tapi karena Eritean sudah mengajukan diri, itu akan jauh lebih baik. Sisa perjalanan Kentucky membuatnya melewati 3 benua lagi, semuanya dia menggunakan lencana sekte dan batu surgawi peringkat 1 dan 2 dari Ryan untuk berteleportasi tanpa henti. Tanpa diduga, Philip benar tentang waktu yang diperlukan baginya untuk sampai ke sana. Kentucky benar-benar membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk sampai ke benua Furasik. Phew, akhirnya di sini. Bab 1722 Kedatangan Kentucky. Coba saya lihat, negara tempat Ume berasal disebut Astonkei, di wilayah West Glow di benua ini. Saat dia menggumamkan ini pada dirinya sendiri, Kentucky mau tidak mau melihat ke arah tertentu saat dia melihat beberapa ahli datang ke arahnya. Kemudian lagi, itu adalah respon normal ketika seseorang dengan paksa membuka jalan ke benua lain. Itu bisa dirasakan oleh para ahli tingkat tinggi di benua itu, dan mereka akan segera datang untuk memeriksanya. Kentucky telah melewati ini berkali-kali dalam perjalanannya ke sini. Kamu siapa? Mengapa Anda memasuki benua kami? Siapa yang membuka penghalang untukmu? Tanya seorang wanita tua, siap membunuh Kentucky jika jawabannya tidak memuaskannya. Kentucky kemudian mengeluarkan lencana Sekte Jiotnya saat dia menjawab, saya adalah murid Sekte Jiot. Saya sedang dalam misi untuk memeriksa area di mana Minokawa muncul di masa lalu. Ini juga merupakan kunjungan resmi. Philip memberitahu Kentucky untuk menggunakan kata-kata itu saat dia mengilhami lencana Kentucky dengan auranya. Para ahli dari benua Fulrasik akan mengerti bahwa itu adalah real deal. Wanita tua itu terkejut ketika dia melihat lencana itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Kembali ketika Minokawa itu muncul, dia ada di sini. Sekte Jiot datang untuk memeriksa tempat itu tetapi akhirnya pergi dengan tangan kosong. Para ahli dari benua Fulrasiknya tidak bisa benar-benar menghentikan itu karena levelnya terlalu berbeda. Selain itu, Sekte Jiot pada waktu itu menepati janji mereka dan tidak ikut campur dalam urusan benua Fulrasik, jadi itu adalah interaksi yang cukup damai dan singkat. Sekte Jiot. Lagi, mengapa mereka ingin melihat tempat itu? Kentucky menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak tahu. Saya di sini hanya untuk memeriksa itu. Dari apa yang pemimpin klan Yumi, Philip, katakan, aku bisa menggunakan lencana Sekte Jiot ini untuk diberikan jalan di benua ini. Wanita tua itu kemudian melambaikan tangannya sebelum lencana Kentucky menghilang tepat di depan matanya. Namun, dia tidak terkejut dengan itu. Dia tahu dia menggunakan kendalinya atas ruang untuk memindahkan lencana ke tangannya, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya. Sepertinya yang asli. Wanita itu kembali menatap Kentucky setelah itu. Kamu sepertinya binatang iblis. Bisakah Anda memiliki hubungan dengan Minokawa itu? Itu balapan yang cukup langka untuk ditemukan di tempat seperti ini. Kentucky mengangguk, berkata, saya sendiri adalah seorang Minokawa. Kentucky tidak khawatir mengungkapkan identitasnya karena Sekte Jiot tahu dia datang ke tempat ini. Jelas, wanita itu tahu itu juga. Jika sesuatu terjadi pada murid Sekte Jiot ketika dia sedang melakukan kunjungan resmi ke benua Fulrasik, segalanya akan menjadi serba salah bagi mereka. Wanita tua itu kemudian melemparkan lencana itu kembali ke Kentucky sebelum berkata, kamu bisa lewat. Namun, ingat bahwa kesepakatan kami dengan Jiot adalah bahwa Anda tidak akan ikut campur dalam urusan benua Fulrasik kami. Jika Anda melanggar aturan ini, maka Anda akan dibunuh bahkan jika Anda berasal dari Sekte Jiot. Kentucky meletakkan lencana itu dan mengangguk sebagai jawaban. Saya tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Meskipun Sekte Jiot kuat, itu masih merupakan benua yang cukup jauh dari tempat ini. Saya lebih suka tidak menimbulkan masalah dengan penduduk setempat. Itu bagus untuk didengar, kata wanita itu setelah itu. Semuanya, kamu bisa kembali. Segera setelah itu, semua ahli pergi sambil menggunakan kendali mereka sendiri atas ruang. Hanya wanita tua yang tertinggal,
bersama dengan Kentucky. Anda akan menemukan sebuah kota sekitar 2000 km tenggara dari tempat ini. Pergi saja ke Formation Guild dan lakukan teleportasi. Jelas, Anda harus membayarnya. Petik 2. Kentucky tersenyum sebagai tanggapan saat dia kembali ke wujud Minokawanya. Lagi pula, dia bisa terbang lebih cepat dengan cara itu. Terima kasih, Nona. Juga, namun, setelah melihat wujud asli Kentucky, wanita tua itu tidak bisa membantu tetapi menghentikannya. Kentucky melihat ekspresinya dan tahu apa yang diinginkannya. Hahaha, jika Anda ingin menyentuh saya, jangan ragu untuk melakukannya. Saya adalah teman semua wanita yang ada, baik tua maupun muda. Wanita tua itu terkejut sesaat tetapi pada akhirnya tidak bisa menahan diri. Benar saja, Kentucky masih seorang pembunuh wanita. Wanita tua itu memeluk Minokawa yang besar selama beberapa menit dan tampak senang melakukannya. Namun, dia akhirnya memulihkan sikapnya setelah itu. Ahem, itu saja untuk saat ini. Anda bisa pergi. Kentucky mengangguk dan segera mengepakkan sayapnya, dengan cepat menghilang di kejauhan. Adapun wanita tua itu, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aneh sekali, dia sangat mirip dengan Minokawa bertahun-tahun yang lalu. Namun, mengapa aku merasa begitu tertarik padanya? Minokawa sebelumnya tidak memberiku dorongan yang sama sekali. Dia kemudian melihat tangannya dan tidak bisa tidak mengingat tindakannya beberapa menit yang lalu. Rasanya sangat menyenangkan memeluk Kentucky. Hehe, mungkin ketika dia memutuskan untuk pergi, dia akan datang ke sini. Saya kira saya akan bertahan untuk beberapa waktu, untuk berjaga-jaga. Kentucky tidak tahu apa yang ada di kepala wanita tua itu. Lagi pula, dia hanya ingin pergi ke negara tempat Ume pertama kali muncul. Seperti yang disebutkan wanita tua itu, benar-benar ada kota 2000 km kemudian. Kentucky dengan cepat memasukinya melalui langit dan kembali ke bentuk manusianya. Ini adalah kota sudut benua, jadi binatang iblis setingkatnya jelas diperlakukan dengan sangat hormat. Kentucky kemudian membayar batu surgawi yang diperlukan dan menggunakan formasi teleportasi jarak jauh. Lagi pula, dia hanya memiliki 3,5 tahun tersisa. Nah, saat itulah Ryan bilang dia akan menunggu. Jika Ryan tidak mendengar kabar dari Kentucky sampai saat itu, dia akan datang ke sini untuk memeriksa semuanya sendiri. Sekitar 2 hari kemudian, Kentucky akhirnya tiba di wilayah Westglow, diikuti oleh Aston Key Country. Asteris tum-tum, tum-tum, tum-tum. Begitu dia meninggalkan formasi teleportasi, Kentucky merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini, apa yang terjadi di sini? Bab 1723 mencari sumbernya. Kentucky tidak bisa menahan diri dan ingin segera berubah menjadi bentuk Minokawanya. Namun, dia masih di dalam guild formasi, jadi dia tidak cocok dengan kultivasinya di sana. Dia dengan cepat keluar dari gedung dan melihat ke arah tertentu, berpikir, apapun itu ada di sana. Saya yakin tentang itu. Kentucky kemudian pindah ke ruang yang lebih terbuka dan berubah kembali menjadi bentuk Minokawanya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menembak ke langit, dengan cepat menuju ke utara Aston Key Country. Dengan kecepatan aslinya, Kentucky bahkan lebih cepat daripada kebanyakan makhluk Void Tempering Realm. Yah, itu mengingat level rata-rata dari sisi alam dewa ini, bukan pusatnya. Pada awalnya, daerah Kentucky memiliki beberapa pohon dan dataran besar. Namun, semakin jauh dia pergi ke utara Aston Key Country, semakin dingin lingkungannya. Tidak butuh waktu lama bagi Kentucky untuk menempuh beberapa ribu kilometer dan salju mulai turun. Namun, satu-satunya hal yang dingin adalah lingkungan. Adapun saya merasa lebih panas dan lebih panas. Garis keturunan saya hanya mengamuk di dalam tubuh saya. Akhirnya, Kentucky tiba di tempat yang tampak seperti pegunungan. Jelas, semua yang ada di sana tertutup salju, dan tidak ada yang terlihat aneh. Beberapa binatang iblis yang tinggal di daerah itu bisa dilihat di Kentucky's Divine Sense, tapi itu saja. Di mana itu? Pikir Kentucky. Kentucky kemudian mendarat di atas salah satu gunung di sekitar dan meluangkan waktu mengamati tempat itu. Pada awalnya, perasaan di garis keturunannya memberitahunya arah. Namun, sekarang setelah dia tiba, perasaan itu masih ada, tetapi dia tidak tahu dari apa itu datang lagi. Nah, untuk lebih spesifiknya, itu ada di mana-mana di sekelilingnya. Kentucky memejamkan mata dan lebih berkonsentrasi.
Divine Sense-nya tidak dapat mengambil apapun, apalagi pemindaian kekuatan jiwanya. Pertama-tama, Sekte Jiot sudah datang untuk memeriksa negara Aston Key di masa lalu, jadi tidak mungkin mereka tidak menggunakan metode ini. Kentucky berusaha menenangkan garis keturunannya sebanyak mungkin selama dia tetap di sana. Selain beberapa binatang iblis yang muncul sesekali, satu-satunya hal yang terjadi adalah salju yang turun. Binatang iblis, jelas, bisa merasakan aura Kentucky dan secara naluriah menjauh darinya. Dengan itu, Kentucky menghabiskan sepanjang hari seperti patung. Padahal dia punya rencana. Dia mencoba membiasakan diri dengan perasaan garis keturunannya yang bersemangat dan mengendalikannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa jika dia melawan Ryan atau Rowan sekarang, dia pasti tidak akan kalah. Itulah seberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhnya. Tidak sampai 2 hari kemudian detak jantung Kentucky kembali normal karena garis keturunannya terbiasa dengan perasaan itu. Tiba-tiba, mata Kentucky terbuka sebelum melihat ke arah tertentu. Untuk lebih spesifik, Kentucky sedang melihat gunung lain tidak jauh dari sana. Menemukan Anda. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya sekali lagi dan menghilang dari lokasi dia berada saat ini. Gunung di mata Kentucky tidak berbeda dari yang lain. Sepenuhnya tertutup salju dan beberapa jejak binatang iblis yang telah lewat sebelumnya. Jika ada, gunung ini cukup kecil dibandingkan dengan yang lain di sekitarnya. Masih ada 3 binatang iblis lagi di daerah pegunungan itu, tetapi mereka dengan cepat menyebar setelah merasakan aura garis keturunan surgawi Kentucky. Kentucky tidak membuang waktu dan melesat ke langit. Ya, targetnya bukan di gunung itu sendiri. Sebaliknya, itu jauh, jauh tinggi di langit. Begitu tinggi sehingga penghalang yang memisahkan Realm of Gods dari Sea of Stars juga dekat. Seseorang harus tahu bahwa penghalang khusus ini hadir di semua benua, dan itu juga merupakan alasan mengapa seseorang tidak dapat melihat bintang-bintang dari alam dewa. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti Lost Star Realm. Namun, Kentucky tidak tertarik dengan penghalang itu. Sebaliknya, matanya tertuju pada satu arah saat dia terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sedikit demi sedikit, penghalang itu mulai menekan tubuh Kentucky, memaksanya turun. Itu jelas membuat kenaikan lebih sulit. Kentucky tidak menyerah. Pertama, dia mencoba terbang dengan kekuatan sayapnya sendiri sejauh yang dia bisa. Setelah itu tidak cukup lagi, dia menanamkan energi surgawinya pada sayapnya, yang meningkatkan kekuatan sayapnya bahkan lebih. Namun, keduanya tidak cukup bagi Kentucky untuk mencapai ketinggian. Pada akhirnya, dia mengumpulkan kekuatan elemen terang dan gelap saat tubuhnya mengeluarkan api hitam dan putih. Kentucky benar-benar habis-habisan sekarang. Jika dia gagal mencapai tujuannya dengan itu, dia akan dipaksa untuk turun dan memikirkan pilihan lain. Tepat ketika Kentucky hampir mencapai batasnya, matanya akhirnya menangkap keberadaan apa yang tampak seperti pulau terapung di langit. Tidak heran bahkan Sekte Jiot tidak menemukannya. Benda itu tidak muncul di dalam Divine Sense atau Soul Power Scan seseorang. Itu juga ditutupi oleh penghalang alam dewa, membuatnya tidak mungkin terlihat dari bawah. Jika bukan karena perasaan dalam garis keturunan saya tidak akan pernah menemukan tempat itu. Sayangnya, mata Kentucky terlalu bagus. Itu berarti dia bisa melihat sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Penghalang itu pasti memperburuk keadaan, memaksa Kentucky untuk lebih dekat untuk melihat pulau terapung itu. Namun, meskipun dia semakin dekat, itu masih beberapa kilometer lebih tinggi, dan dia sudah benar-benar mencapai batasnya. Setelah beberapa waktu, tulang Kentucky mulai retak sementara keringat jarang terlihat menutupi bulunya. Persetan. Pada akhirnya, Kentucky terpaksa menyerah dan turun dari langit. Jika dia bersikeras lebih jauh, tubuhnya benar-benar tidak akan melawan lagi, dan itu sudah mempertimbangkan pertahanannya yang sangat tinggi. Namun, sebelum dia bisa turun, sesuatu terjadi. Bab 1724 sungguh kisah yang mengerikan. Jadi, kamu akhirnya datang, iya. Kentucky terkejut saat mendengar pesan itu. Dia tahu itu adalah pesan Divine Sense, tapi dia tidak bisa merasakan Divine Sense, yang menunjukkan bahwa kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Benar, keterampilan menekuk Divine Sense. Dengan itu, Kentucky segera mengaktifkan kemampuan Ryan, dan apa yang dilihatnya membuatnya takut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semakin kuat Divine Sense, semakin jelas jadinya setelah menyentuh skill Ryan.
Divine Sense Kentucky merasa dengan keterampilan menekuk Divine Sense sejauh ini adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Bahkan para ahli dari Sekte Jiot tidak bisa memegang lilin untuk itu. Sayangnya, Kentucky tidak tahan lagi dan mulai jatuh, atau begitulah yang dia harapkan akan terjadi. Namun, beberapa kekuatan sepertinya menangkap tubuhnya di udara dan menariknya ke arah pulau. Tidak hanya itu, tekanan yang menyerang tubuh Kentucky juga menghilang di saat yang bersamaan. Kamu siapa? Suara itu segera menjawab, Anda akan melihat begitu Anda sampai di sini. Akhirnya, Kentucky ditarik ke pulau terapung, yang tidak terpengaruh oleh tekanan penghalang alam dewa. Pulau itu, selain faktanya mengambang di langit, tidak memiliki banyak perbedaan dari yang normal. Beberapa pohon di sana-sini, batu, hal-hal seperti itu. Namun, ada pengecualian. Di bagian paling tengah, Kentucky bisa melihat apa yang tampak seperti bulu yang melayang di atas tanah. Bulu Minokawa. Kentucky bergumam. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Selain ukurannya yang lebih besar, bulunya cukup mirip dengan miliknya. Kamu benar, suara Divine Sense berbicara lagi. Datang mendekat. Biarkan aku melihatmu. Kentucky menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tetap mendekati bulu yang mengambang itu. Dia bisa tahu dengan keterampilan menekuk Divine Sense Ryan bahwa Divine Sense masih ada di sana. Tidak hanya itu, Divine Sense datang dari bulu itu sendiri. Bulu yang hidup. Apakah itu mungkin? Bulu itu tidak bisa menahan tawa, berkata, hahaha. Tentu saja tidak. Bulu itu dari tubuh asliku. Hanya saja aku menanamkan beberapa Divine Sense-ku sendiri ke dalamnya sebelum meninggalkan tempat ini. Saya tahu Anda akan datang ke sini suatu hari nanti, jadi saya pikir lebih baik meninggalkan beberapa tindakan balasan. Kentucky terkejut mendengarnya. Imbue Divine Sense. Anda dapat meninggalkan perasaan Anda sendiri melalui Divine Sense. Itu gila. Tidak, tunggu. Kau bilang kau sudah menungguku. Maaf mengecewakanmu, tapi kemungkinan besar aku bukan Minokawa yang kamu tunggu-tunggu. Saya datang dari alam fana. Petik 2. Tentu saja, Anda melakukannya. Lagi pula, disitulah saya dan istri saya mengirim telur kami. Jika Anda tidak berasal dari sana, maka Anda pasti bukan Minokawa yang tepat. Selain itu, sama sekali tidak mungkin aku tidak bisa merasakan garis keturunan-keturunanku. Bahkan, Anda seharusnya bisa merasakan saya juga. Lagi pula, ada sisa darah tubuh asli saya di bulu ayam ini, bulu itu menjelaskan. Ah, sekarang Kentucky benar-benar terkejut. Jadi itu sebabnya garis keturunanku tampak sangat bersemangat. Anda dan saya terkait. Tidak, tunggu. Bukankah itu berarti kau ayahku? Begitulah masalahnya, bulu itu membenarkan kata-kata Kentucky. Tetap saja, apa yang terjadi padamu? Apa mahkota bulu di kepalamu itu? Seolah-olah Anda telah mengalami beberapa mutasi atau semacamnya. Kentucky menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidakkah kamu pikir kamu harus menjadi orang yang menjawab pertanyaanku terlebih dahulu? Mari kita kesampingkan bagaimana Anda mendapatkan akses ke alam fana atau semacamnya. Sebaliknya, mari kita mulai dengan alasan Anda dan istri Anda meninggalkan saya di planet Sunkan. Dari apa yang kudengar, Minokawa seharusnya sangat melindungi keturunan mereka. Apakah itu terdengar familiar sama sekali? Bulu itu membuat gerakan mengangguk, meskipun tidak memiliki kepala atau apapun. Kurasa kau benar. Kami berhutang penjelasan padamu. Singkatnya, itulah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Kentucky menyipitkan matanya saat dia merasa itu tidak masuk akal. Bertahan apa? Jika bukan karena dua idiot yang menemukanku, aku mungkin sudah mati. Memang, Kentucky masih ingat ledakan planet Sunkan, jadi dia akan mati di sana jika bukan si kembar yang membawanya. Nah, planet ini juga meledak karena kehadiran mereka. Kamu tidak mengerti. Itu masih jauh lebih baik daripada jika Anda tinggal di alam dewa. Saya harus berusaha keras untuk memasuki alam fana dan meninggalkan Anda di sana. Tidak hanya itu, saya bahkan tidak punya waktu untuk memilih planet. Saya baru saja memilih planet berpenduduk pertama yang saya temukan dan meninggalkan Anda di sana sebelum seseorang memperhatikan apa yang saya coba lakukan. Dan mengapa sebenarnya ada orang yang ingin membunuhku? Tidak, tunggu, apakah mereka ingin membunuhmu atau aku? Kentucky bertanya balik. Kamu, jawab bulu itu. Itu karena kamu dikandung dengan keturunan regal Minokawa.
Garis keturunan regal Minokawa. Mata Kentaki berbinar setelah itu. Aku tidak tahu, aku semacam pangeran. Divine Sense dari bulu itu hampir menghilang dari ucapan itu. Bukan kerajaan seperti itu, idiot. Hahaha. Kentaki mengangguk. Aku bercanda, aku bercanda. Keturunan regal Minokawa ini mungkin beberapa peringkat lebih tinggi dari Minokawa normal, saya kira. Petik 2. Namun, bulu itu tidak bisa benar-benar bernafas. Itu benar. Kentaki tidak bisa tidak mengingat kata-kata Ryan dan Rowan. Sepertinya ini sangat klise, bukan? Biar ku tebak, salah satu dari kalian pastilah seorang regal Minokawa, sedangkan yang lainnya adalah Minokawa biasa. Minokawa mungkin memiliki rasa hierarki yang sangat kuat, jadi regal Minokawa tidak bisa menerima darah campuran dari Minokawa normal dan regal Minokawa. Apakah saya baik-baik saja sejauh ini? Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan omong kosong itu? Itu sama sekali tidak menyenangkan, jawab si bulu. Juga, kamu salah. Saya juga tidak pernah menyebutkan bahwa Anda memiliki garis keturunan campuran. Apa aku salah? Kepercayaan diri Kentaki mengalami pukulan sekarang. Dan di sini kupikir aku baik-baik saja. Bagaimanapun, kau sekarang mendapatkan perhatian penuhku. Bab 1726 mungkin bahaya. Saat itulah Kentaki memikirkan sesuatu. Tunggu, saya mencoba untuk mencapai wilayah Minokawa. Tapi setelah apa yang kamu katakan, bukankah lebih baik aku menjauh dari kalian semua? Tanya Kentaki. Memang, bulu itu setuju dengan Kentaki. Atau setidaknya, kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa kau adalah anakku. Aku cukup yakin ibumu akan senang melihatmu. Namun, Divine Sense di dalam bulu melanjutkan, ya, dia dan aku akan senang melihatmu. Namun, saya bahkan tidak tahu apakah kami masih hidup atau tidak. Kemungkinan kita sudah lama pergi sekarang. Ini, Kentaki terkejut. Musuh akan membunuhmu, mencoba mendapatkan informasi. Apakah itu yang Anda katakan? Petik 2. Tepat sekali, bulu itu membenarkan kata-katanya. Indra surgawi yang saya tinggalkan di bulu ini adalah sesuatu yang terpisah dari tubuh asli saya. Itu telah kehilangan koneksi apapun dengan Divine Sense saya yang sebenarnya. Dengan mengatakan itu, saya tidak tahu apakah kita masih ada. Saya hanya meninggalkan benda ini di sini agar kita punya kesempatan untuk berbicara. Kentaki mau tidak mau bertanya setelah itu adalah sesuatu yang menggangguku. Kenapa kau tahu aku akan datang ke tempat ini? Maksudku, ini terlalu acak. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saya datang ke wilayah alam dewa ini hanyalah kebetulan belaka. Petik 2. Kentaki benar. Ketika si kembar melewati portal yang membawa mereka ke alam dewa, sistem permata jiwa menggeser tujuan mereka. Mereka seharusnya muncul di wilayah binatang iblis sebagai gantinya. Alasan sistem melakukan itu adalah agar si kembar dapat memulihkan fragmen pertama dari yayasan semesta. Bulu itu kemudian menjelaskan, saya tidak tahu Anda akan datang ke sini. Ini semua kecuali pertaruhan besar-besaran. Saya punya teman peri, yang sudah mati saat ini, untuk memeriksa karma Anda. Saya ingin melihat apakah dia dapat menemukan di mana karma Anda akan menghubungkan Anda dengan alam dewa. Setelah banyak masalah, dia meramalkan bahwa ada kemungkinan besar Anda akan muncul di sekitar wilayah alam dewa ini. Tentu saja, itu hanya kesempatan. Itu sebabnya ini adalah pertaruhan. Bulu melanjutkan, jelas, saya memutuskan untuk kembali ke alam dewa melalui tempat ini. Sayangnya, jangkauan prediksinya sangat besar, mencakup banyak benua di sekitar area ini. Saat itulah saya membuat rencana. Saya akan menuju ke benua terdekat dengan kemampuan untuk memindahkan saya ke pusat alam dewa. Terlepas dari di mana Anda muncul di masa depan, selama itu di suatu tempat di sekitar wilayah ini, Anda akan menuju ke Jiot pada akhirnya. Yah, itu hanya jika kamu memutuskan untuk pergi ke Center of the Realm of Gods. Benar saja, Anda melakukannya. Saya meninggalkan pesan kepada petinggi Sekte Jiot, mengatakan bahwa saya berasal dari negara Astonkei benua Fulrasik. Saya tidak menjelaskan mengapa, meskipun. Lagi pula, saya tidak ingin mereka menemukan pulau ini. Mereka memang datang ke sini untuk melihat-lihat dan melihat apakah saya meninggalkan sesuatu, tetapi mereka tidak akan pernah menemukan pulau ini. Namun, selama Anda muncul di sini suatu hari nanti, saya yakin Anda akan merasakan kehadiran bulu saya. Tidak, untuk lebih spesifiknya,
darah di bulu saya. Dan akhirnya, lihatlah, Anda mendapat informasi yang sama dari Sekte Jiot, dan disinilah Anda. Bisakah Anda menebak berapa peluang semuanya akan berjalan mulus? Bahkan saya terkejut bahwa Anda benar-benar muncul pada akhirnya. Kentucky mengangguk setuju. Memang, kamu sangat beruntung di sana, dan aku juga. Kentucky terus bertanya, nah, bagaimana tepatnya orang lain menemukan telur tempat saya berada? Saya tidak dapat membayangkan Anda berkeliling, memberitahu semua orang bahwa Anda dan istri Anda memiliki telur regal Minokawa. Di level Anda, saya yakin Anda tahu betapa berisikonya untuk mengumumkannya. Tentu saja, kami tidak mengatakan sepatah kata pun, bulu itu setuju dengan Kentucky. Sayangnya, itu tidak sesederhana tidak memberitahu siapapun. Saat telur Anda diletakkan, Regal Divine Demon Beast lainnya dan ahli puncak dunia merasakan kehadiran Anda. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kemunculan Regal Divine Demon Beast umumnya menyebabkan fenomena besar. Ibumu dan aku tidak mungkin memprediksi bahwa anak kita akan memiliki garis keturunan raja sebelum telurmu diletakkan. Aku mengerti, Kentucky mengerti. Maka tidak ada yang membantunya. Saya senang Anda berhasil melarikan diri dengan saya, bahkan jika Anda berdua sudah mati sekarang. Sepertinya kamu tidak terpengaruh oleh fakta bahwa orang tuamu mungkin sudah meninggal, bulu itu disebutkan dengan sedikit tidak senang. Kentucky mengangkat bahunya saat dia menjawab, apa yang kamu harapkan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya berterima kasih atas upaya yang Anda lakukan untuk membuat saya tetap hidup, tetapi Anda tidak mungkin berharap bahwa saya akan dipenuhi dengan emosi untuk orang tua saya. Sejauh yang saya ketahui, Anda tidak lebih dari orang asing yang memiliki garis keturunan yang sama dengan saya. Kami telah berbicara untuk apa? 30 menit. Kentucky juga menambahkan, selain itu, jangan harap aku akan pergi berkeliling mencoba membalas dendam untukmu jika kamu mati. Itu tidak akan terjadi. Tanpa diduga, si bulu tidak terkejut mendengarnya. Cih, kau benar-benar anakku dan ibumu. Bahkan perilakumu sama seperti kami. Itu adalah sesuatu yang saya harus berterima kasih untuk, canda Kentucky. Omong-omong, Kentucky masih memiliki pertanyaan. Apakah aku tidak dalam bahaya sekarang? Maksudku, aku kembali ke alam dewa, jadi apakah para ahli tidak akan merasakan kehadiranku? Hehe, bulu itu tampak sangat percaya diri saat dia menjelaskan, itulah masalahnya, berbicara secara normal. Namun, ibumu dan aku bukanlah orang bodoh. Sebelum saya meninggalkan alam dewa dengan telur Anda, kami menggunakan teknik tertentu untuk menekan garis keturunan Anda. Saat ini, garis keturunanmu tidak berbeda dengan Minokawa lainnya. Bahkan Regal Demon Beast lainnya tidak akan mengenalimu sama sekali. Bab 1727 tidak bisa bertahan lama. Garis keturunan saya ditekan. Kentucky terkejut mendengarnya. Jelas sekali, kata bulu sebagai tanggapan. Kamu bilang kamu pernah bertemu Phoenix sebelumnya, kan? Namun, kekuatan garis keturunan Phoenix sangat mirip dengan milikmu. Memang, Minokawa normal mirip dengan Phoenix normal. Namun, garis keturunan Regal Phoenix atau Regal Minokawa beberapa kali lebih kuat. Kalau tidak, apakah Anda pikir Anda akan selemah ini sekarang? Lemah. Kentucky bertanya balik. Saya bisa melawan binatang iblis dan pembudidaya lainnya hingga seluruh alam di atas kultivasi saya sendiri. Tidak, setelah dipikir-pikir, Philip memberitahu saya bahwa itu hanya mempertimbangkan para ahli dari wilayah alam dewa ini. Petik 2. Sepertinya kamu mengerti. Memang, dibandingkan dengan mereka yang berkultivasi sama dengan Anda di pusat alam dewa, Anda hanya rata-rata. Yah, ada juga fakta bahwa kualitas energi surgawi di sana jauh lebih baik, jadi itu membantu meningkatkan kekuatan mentah rata-rata makhluk di sana banyak. Hanya dengan dilahirkan dan tinggal di sana, saya percaya seorang kultivator di tahap awal dari alam transisi akan sekuat seseorang di tahap akhir di sini. Dan itu mengingat keduanya menerima pelatihan yang sama persis dan memiliki bakat, afinitas, dan seterusnya yang sama persis. Hanya dengan tinggal di sana. Kentucky menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Itu terlalu tidak adil. Bulu itu tidak keberatan, memberitahunya, sejak kapan hidup ini adil. Pertama-tama, keadilan adalah sesuatu yang diciptakan oleh makhluk hidup. Itu bukan sesuatu yang ada sejak awal. Yah, itu benar, Kentucky setuju dengan bulu itu. Itu pada dasarnya adalah hal yang sama yang selalu dikatakan Rowan, jadi Kentucky tidak terpengaruh.
Jangan sedih. Itu tidak berlaku untukmu, sepertinya, bulu itu menambahkan. Apa maksudmu? Kentucky jelas bingung. Bulu menjelaskan, sepertinya siapapun yang membantumu berlatih sejauh ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kualitas energi spiritual dan energi surgawi yang lebih rendah dari alam fana dan wilayah alam dewa ini tidak mempengaruhi tubuh Anda. Seolah-olah Anda telah tinggal di sana sejak awal, jadi Anda tidak dua tahap di belakang binatang iblis rata-rata dari sana. Jika bukan karena itu, Anda akan menjadi setidaknya dua tahap lebih lemah dalam kekuatan mentah. Kentucky merasakan hawa dingin di punggungnya setelah itu. Dia benar-benar tidak ingin mengingat beberapa metode pelatihan Rohan. Ahem, senang mengetahuinya. Ngomong-ngomong, Kentucky memutuskan untuk kembali ke topik utama. Bagaimana dengan garis keturunanku yang tertekan ini? Haruskah aku tetap seperti itu? Bukankah itu akan menekan perkembangan saya sendiri di masa depan? Itu tidak akan terjadi. Selama Anda terus berkultivasi, garis keturunan Anda akan terlepas dari belenggu dengan sendirinya. Jangan meremehkan garis keturunan Regal Divine Demon Beast. Ini benar-benar sebuah keajaiban untuk dilihat. Saya telah bertemu Regal Golden Crow sebelumnya. Bahkan dengan kultivasi saya yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, saya merasa seperti saya tidak akan memiliki kesempatan. Oh, Kentucky senang mendengarnya. Tunggu, bukankah itu berarti aku pada akhirnya akan ditemukan oleh para ahli yang mencari Regal Minokawa? Benar, itu sebabnya kamu harus belajar bagaimana mengendalikannya. Jika tidak, Regal Demon Beast lainnya akan mati sejak lama, jauh sebelum mencapai level mereka yang sebenarnya. Mengendalikannya, Kentucky bingung. Aku bahkan tidak bisa merasakannya, apalagi mengendalikannya. Jangan khawatir, itu sebabnya aku di sini. Gunakan energi surgawi Anda untuk mengambil darah dari bulu ayam ini dan menyuntikkannya ke tubuh Anda. Kekuatan garis keturunan saya, karena kultivasi saya yang jauh lebih tinggi, seharusnya membangkitkan garis keturunan kerajaan Anda. Hanya saja itu akan terjadi sedikit, cukup bagi Anda untuk merasakannya, tetapi jauh dari cukup untuk menangkap kehadiran siapapun. Anggap saja itu hadiah pertama ayahmu dalam hidupmu. Itu seharusnya memungkinkan kekuatan mentah Anda meningkat satu atau dua tahap lagi. Paling tidak, kamu akan menjadi satu atau dua tingkat lebih kuat dari Divine Demon Beast pada level yang sama di pusat Realm of Gods. Kentucky menyipitkan matanya, bertanya sebagai tanggapan, dan mengapa aku harus mempercayaimu? Benar saja, Kentucky telah mendengar banyak hal sejauh ini. Namun, tidak ada yang membuktikan bahwa bulu itu mengatakan yang sebenarnya. Sejauh yang dia tahu, bulu itu mungkin mirip dengan altar iblis. Begitu dia meletakkan garis keturunan bulu di dalam tubuhnya, dia mungkin juga menempatkan jiwa lain di sana. Jiwa yang jauh lebih kuat dari miliknya yang mungkin mengambil alih tubuhnya. Ini, pertanyaan seperti itu tidak diharapkan. Aku tidak tahu. Saya belum benar-benar memikirkan cara untuk meyakinkan Anda bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir hubungan garis keturunan kami akan cukup untuk membuktikan itu. Kentucky merenungkannya sebentar. Saat itulah dia mengingat satu hal. Jiwanya dilindungi oleh sistem permata jiwa. Hanya saja itu hanya bekerja saat dia berada di dalam jangkauan koneksi sistem. Jika dia membawa bulu itu ke sana dan baru kemudian menyerap darahnya, setiap upaya untuk mempengaruhi jiwanya akan dibalas dengan serangan sistem tanpa ampun. Kentucky sudah melihat sistem melakukan itu sebelumnya, jadi dia yakin itu aman. Baiklah, tapi kamu harus tetap berada di keras spasialku untuk sementara waktu. Pertama-tama saya harus kembali ke Sekte Jiot sebelum menyerap darah di pena bulu. Bulu itu yang bingung sekarang. Dan mengapa begitu? Anggap saja saya punya cara untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan jika terjadi kesalahan, Kentucky menjelaskan. Divine Sense dari bulu merenungkannya sebentar sebelum menjawab, itu tidak masalah. Namun, saya tidak akan berada di sana bersama Anda, jadi Anda harus mengambil kesempatan ini untuk menanyakan apa yang Anda bisa. Bagaimana apanya? Kentucky tercengang. Pulau ini adalah bahan bakar Divine Sense saya dan bagian dari perasaan di dalam bulu ini. Begitu kita pergi, aku tidak akan bisa menahannya lagi. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Saya akan memberikan kepada Anda semua langkah yang harus Anda ambil selama penyerapan darah saya. Lagi pula, itu akan memakan waktu cukup lama. Bab 1728 tidak lagi. Ini, Kentucky mengharapkan Divine Sense di bulu ikut bersamanya.
Bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan pengetahuannya dengan baik. Misalnya, berbagi beberapa keterampilan bawaan yang dimiliki Minokawa dan hal-hal seperti itu. Jadi, selama kamu tinggal di pulau ini, kamu tidak akan menghilang, kan? Tidak, jawab bulu itu. Saya hanya akan terus eksis paling lama 3 tahun lagi. Alasan saya bertahan sejauh ini adalah karena Divine Sense dan bagian dari perasaan di dalamnya sama-sama tidak aktif, menunggu Anda. Sekarang setelah saya terbangun, waktu mulai bergerak untuk saya lagi. Jangan khawatir, ini hanyalah teknik Divine Sense. Tidak perlu peduli tentang itu menghilang. Anda mungkin juga menganggap saya dan bulu ini sebagai semacam boneka. Rencana Kentucky berikutnya langsung berantakan. Dia berencana untuk membawa si kembar ke sini sebagai gantinya. Namun, perasaan di bulu jelas tidak akan bertahan cukup lama. Tapi sekali lagi, Kentucky hanya bisa mendengarkan instruksi dan kembali dengan bulu ke benua Jiot, seperti yang disebutkan Ume. Namun, Kentucky merasa dia tidak seharusnya melakukannya. Menyebalkan sekali. Aku tidak seharusnya memiliki perasaan apapun terhadapmu dan ibuku. Namun, perasaan kamu menghilang seperti itu tidak cocok denganku. Fakta bahwa kamu tidak peduli tentang itu semakin menggangguku. Petik 2. Ume tampaknya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Kau akan terbiasa. Lagi pula, aku mungkin masih hidup. Ingat. Bagaimanapun, izinkan saya memberi Anda metode untuk menyerap darah di pena bulu saya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, Kentucky menggunakan Divine Soul Power miliknya untuk mengambil darah di bulu ayam. Tidak dibutuhkan. Anda bisa menjelaskan semuanya kepada saya saat saya mulai menyerapnya. Petik 2. Bukankah Anda yang mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan mempercayai saya? Bulu bertanya kembali. Kentucky mengangkat bahunya, berkata, berkat iblis tertentu, saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk melihat kebohongan. Untuk saat ini, saya percaya bahwa Anda tidak mencoba menipu saya. Petik 2. Jadi, kamu sangat merindukan ayah, bukan? Hahaha. Bulu itu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Persetan denganmu. Siapa yang merindukan seseorang? Kakek ini baik-baik saja sendirian, terima kasih. Namun, saya akan mencoba untuk mengambil informasi sebanyak mungkin dari Anda, jadi lebih baik Anda bertahan di sana selama beberapa tahun ke depan. Kentucky tidak akan pernah mengakui hal seperti itu. Bohong jika Kentucky mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan bulu itu. Rasanya tidak benar untuk memiliki Divine Sense dan perasaan di dalamnya terhapus sebagai efek samping dari membawa bulu itu pergi. Bagaimanapun, hubungan Kentucky dengan ayahnya belum berkembang ke titik itu. Baiklah. Ume jelas senang mendengarnya, sekecil apapun arti langkah itu dalam skema besar. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Desir. Tiba-tiba, Kentucky merasakan sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, luka besar, cukup dalam untuk mencapai bagian luar hatinya, muncul di sana. Arur. Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk apa kamu berteriak? Bukankah kamu laki-laki? Itu hanya luka kecil. Bulu itu tampaknya tidak terlalu peduli. Nah, mari kita lanjutkan. Kekuatan ruang berkumpul di sekitar Kentucky, tidak memungkinkannya untuk bergerak sama sekali. Mirip dengan apa yang dia lihat Libraya lakukan, ruang yang dikendalikan bulu itu penuh dengan rune alami. Hanya saja yang Ume jauh lebih cerah dan tampak jauh lebih kuat. Setelah itu, Kentucky melihat bagaimana elemen terang dan gelap berbentuk jarum tepat di depan dadanya yang terbuka. Aku akan membuka lubang kecil di hatimu dan mengirim darahku ke dalamnya. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi bertahanlah di sana. Persetan. Puci. Darah mulai berjatuhan seperti air mancur saat jantung Kentucky mencoba berdetak. Yah, itu tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, itu hanya butuh 1 detik. Bulu mengendalikan elemen dan kekuatan ruang untuk memaksa semua darah yang menyembur keluar kembali ke dalam. Kami tidak bisa menyia-nyiakan darahmu, kan? Ibumu akan membunuhku jika dia tahu. Setelah itu, darah bulu ayam yang sudah melayang di udara dikirim ke tubuh Kentucky melalui lubang di jantungnya itu. Hal yang paling mengesankan Kentucky adalah bahwa Ume tidak menggunakan sedikit pun energi surgawi. Tidak, bukan karena dia tidak menggunakan energi surgawi. Hanya saja dia tidak bisa.
Bulu itu hanya memiliki energi surgawi yang cukup di dalamnya untuk menopang perasaan surgawi dan perasaan di dalamnya. Itu tidak bisa menggunakan energi surgawi bahkan jika itu mau. Di tengah rasa sakitnya, Kentucky merasa lebih tenang. Yah, karena dia bisa melakukannya sejak awal, kurasa dia benar-benar tidak berbohong. Saya pada dasarnya tidak berdaya di depan kekuatan ini. Tapi tetap saja, persetan, sakit sekali. Ume selesai mengirim semua darah ke dalam jantung Kentucky. Baiklah, fokuskan energi surgawi Anda pada luka Anda. Meskipun aku menusuk hatimu, itu hanya lubang kecil. Pada tingkat kultivasi Anda, itu seharusnya tidak menjadi cedera fatal. Aku akan menahan darahmu sampai kamu bisa menutupnya. Tidak perlu. Biarkan aku pergi, jawab Kentucky. Oh, Anda bisa menghadapinya sendiri. Sangat baik. Segera, bulu itu berhenti menggunakan kekuatannya untuk menahan Kentucky di tempatnya. Namun, meski tampak acuh tak acuh, faktanya pihaknya siap turun tangan jika Kentucky tidak bisa mengatasi cederanya. Namun, akhirnya terkejut untuk pertama kalinya setelah melihat apa yang dilakukan Kentucky. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Di depan Divine Sense-nya, luka Kentucky, baik di dada dan jantungnya, mulai menutup dengan kecepatan tinggi. Ume belum pernah melihat elemen cahaya digunakan seperti itu. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Melihat lukanya menutup, Kentucky merasa lega. Seorang idiot tertentu menciptakan keterampilan ini, dan aku terbiasa menggunakannya. Ini sangat nyaman. Nyaman. Itu dikuasai sekali. Siapa nama orang yang menciptakannya? Asteris Dumdum. Asteris Ark. Asteris. Namun, Kentucky tidak punya waktu untuk menjawabnya. Itu karena darah ayahnya mulai beraksi di tubuhnya. Persetan, jangan lagi.